Pesan-pesan terbesar dan peringatan pelaksanaan rangkaian Idul Kurban yang sedang kita rayakan saat ini tentu bukan hanya sekedar memperingati peristiwa sejarah kemanusiaan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lebih dari itu, di mana tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat dan kesadaran dalam jiwa kita yang harus siap berkorban untuk kebahagiaan diri sendiri dan untuk orang lain. Kita harus siap menyongsong keberhasilan dan peningkatan hidup dengan perjuangan dan pengorbanan. Pelaksanaan ibadah kurban hari ini sekurang-kurangnya ada 4 pesan utama yang dapat kita petik dan sejauh mana kita mampu mewujudkannya dalam kesehari-harian kita sebagai inti daripada khutbah pagi ini. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Pertama, pesan utama ibadah kurban adanya nilai tauhid sebagai perwujudan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata ibadah kurban mengandung unsur ketauhidan dari aspek ibadah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara mengorbankan Nabi Ismail yang telah mengajarkan kepada kita agar bertauhid yang benar. Nabi Ibrahim dan keluarganya mampu membebaskan dirinya dari penghambaan terhadap materi, dan dalam hal ini anak yang dicintainya merupakan sosok yang sangat diidam-idamkannya, akan tetapi rela dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan diri dan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah pemilik alam semesta. Nabi Ibrahim telah berhasil melepaskan diri dari keterikatan dirinya terhadap dunia, baik jasadnya, jiwanya, hatinya maupun rohnya. Kenapa? Karena keterikatan terhadap dunia akan menjadi penghalang seseorang untuk melakukan pengorbanan, ketaatan maupun kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ibadah kurban membawa pesan spiritualitas. Ibadah kurban merupakan salah satu instrumen atau sarana untuk pembuktian sejauh mana keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk rasa keimanan seseorang meliputi keikhlasannya. Artinya harus murni dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah dalam rangka menjalankan perintahnya, sebagaimana ibadah kurban itu dijelaskan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, bukan karena yang lain, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Artinya berkurban bukan karena didorong oleh rasa malu kepada masyarakat. Jika tidak berkurban karena kita orang mampu atau karena orang mampu ingin dilihat sebagai orang yang rajin melaksanakan ibadah, yang dimaksudkan hanyalah untuk pencitraan semata. Ketahuilah, jika berkorban seperti itu tentu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kurbannya dapat dikatakan tidak ada di dalamnya unsur spiritual. Bahkan ibadah yang seperti itu akan mendapatkan dosa dari apa yang telah diperbuatnya. Oleh karenanya,
Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, dituntut kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan yang tumbuh dari lubuk hati yang dalam, sehingga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Dan berkurban diharapkan dapat membuka dan mengasah rasa keikhlasan dalam hal agama. Rasa keimanan juga meliputi ketaatan. Dengan arti ibadah kurban harus dilaksanakan atas dasar ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas ketaatan kepada selainnya. Dengan berkurban dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah dalam segala bentuk ketaatan, baik dalam menjalankan perintah Allah maupun ketaatan dalam menjauhi segala larangannya, baik dalam hal kesendirian ataupun keramaian, dalam suasana susah ataupun gembira. Bahkan yang terpenting dari rasa keimanan adanya semangat pengorbanan. Dan ketahuilah bahwa ritual ibadah kurban telah melatih kita untuk selalu siap berkorban, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan anak yang dicintainya demi menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, melalui ibadah kurban ini telah memesankan kepada kita selaku manusia adanya kepekaan sosial. Dalam ibadah kurban juga terdapat nilai-nilai sosial, karena setiap ibadah yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya terkandung nilai-nilai sosial. Karena Islam adalah agama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, sehingga banyak kita temukan baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang tergandung di dalamnya nilai-nilai sosial kemanusiaan, seperti pelaksanaan ibadah kurban, menyantuni anak yatim, dan memberi makan fakir miskin. Oleh karenanya, tujuan utama pelaksanaan kurban bukan hanya sekedar ibadah semata untuk meraih pahala akhirat, tapi juga bertujuan sebagai kemaslahatan umat manusia, yaitu saling memberi antar sesama makhluk sosial, yang barangkali kita saban hari bisa menikmati lezatnya daging kambing, sapi dan kerbau, namun belum tentu bagi saudara kita yang lain, karena keterbatasan ekonomi saat momentum hari Idul Adha inilah barangkali mereka bisa terhibur dengan menikmati daging kurban yang kita bagikan untuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, yang keempat adalah ibadah kurban juga mengandung pesan moral yang ditunjukkan dengan simbol-simbol yang ada dalam ritual ibadah kurban. Sejarah mencatat pelaksanaan kurban Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan pesan sejarah yang penuh dengan nilai pengorbanan. Coba bayangkan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya Nabiullah Ismail, dibayang-bayangi hilangnya sebuah generasi yang tak lain adalah darah dagingnya sendiri. Orang bijak pernah mengatakan anak jauh lebih berharga daripada harta benda. Lebih baik kehilangan harta benda daripada kehilangan anak. Apalagi jika anak itu merupakan anak yang dicintai dan selalu dinanti-nantikan kehadirannya sebagai putra mahkota, dan juga untuk melanjutkan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kepasrahan dan kerelaan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan anaknya yang dicintai secara otomatis menandakan kerelaannya dalam mengorbankan segala hal yang dimilikinya semata-mata karena ingin memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak berlebihan rasanya bahwa sikap rela berkorban dalam pelaksanaan ritual ibadah kurban mengandung makna yang sangat penting, yang merupakan bentuk sikap moral, apalagi bisa kita aplikasikan di kalangan lapisan masyarakat, dan juga bisa menjadi solusi bagi berbagai macam kehidupan manusia dewasa ini. Adanya keinginan si kaya yang mau berkorban dengan harta
untuk membantu si miskin, tentu akan memberikan solusi bagi mengentaskan kemiskinan dan memisah jurang antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu, sehingga tumbuhlah sifat saling menyayangi antar sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan moral bagi seorang pemimpin yang rela berkorban ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang mengandung kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kemaslahatan pribadi dan golongan tertentu. Yang terpenting bagi yang melakukan ibadah kurban harus menumbuhkan sikap rela berkorban, baik harta, jiwa maupun tenaga dan pikirannya untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim AS. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya adalah di dalam ibadah kurban kita menyembelih daripada binatang, kita menyembelih daripada hewan ternak yang mana itu memiliki pesan secara hakikatnya. Kita berusaha untuk menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sifat kebinatangan inilah yang ada pada dalam diri kita, yang bisa mencelakakan kita, menyengsarakan kita, membahayakan kita dunia dan akhirat. Untuk itu, dalam momentum Idul Adha tahun ini, kita berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa berguna, bermanfaat untuk orang lain, dibarengi dengan senantiasa menjalankan seluruh ketaatannya. Kita lakukan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bimbing kita, senantiasa bimbing keluarga kita untuk bisa mendapatkan ridha-Nya, untuk bisa mendapatkan hidayah dan taufiknya, sehingga kita semua dalam keadaan bahagia dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.